Kenapa orang ketika sholat dia merasa tenang? Karena pikirannya yang sebelumnya mikirkan gaji 13, memikirkan kredit, memikirkan angsuran, memikirkan komen tetangga, itu dia alihkan. Ketika dia yang sholat, dia sedang fokus sama Allah. Allahu Akbar. Dia berusaha untuk khusyuk, untuk sadar, untuk mengingat. Maka dia fokus. Saat dia fokus, dia melupakan yang lain. Nah, jadi secara fisik sehat, secara pikiran sehat, secara zahir sehat, secara batin juga sehat. Kemudian yang ketujuh, solat itu enggak ada dalam bacaan solat itu selamatkan saya dari sabu-sabu, enggak ada. Selamatkan saya dari judi online, enggak ada. Cobalah bacaan solat dari mulai dari mulai takbir sampai salam. Selamatkan saya dari game online, enggak ada. Selamatkan saya dari selingkuh, enggak ada. Terus apa isi solat itu? Isi solat adalah mengecilkan diri, bahwa diri saya ini sangat kecil. Saya hanya butiran debu yang menempel di ujung kukunya anjing Ashabul Kahfi. Bayangkan tuh, nggak ada apa-apanya. Yang besar itu hanya Engkau ya Allah. Allahu Akbar. Diulang sekali lagi, Allahu Akbar kabira. Masalah dunia ini besar, tapi Engkau maha besar. Aku bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Allahu Akbar kabira. Aku dipuji-puji orang, ya, pemilik pujian hanya Engkau. Walhamdulillahi katsira. Aku dikatakan orang suci, yang suci hanya Engkau. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi memang penyakit yang diobati oleh sholat itu penyakit yang bersifat fikiran. Merasa diri hebat, merasa diri suci, merasa diri besar, merasa diri dipuji. Penyakit-penyakit mental, penyakit-penyakit pikiran, penyakit-penyakit psikologis manusia disembuhkan dengan sholat. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati, kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, aku condong kepada kebenaran. Tapi enggak usah diterjemah. Jangan sholat sibuk menterjemah. Sholat itu ya fahami aja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sebelum baca Al-Fatihah, mohon perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bawalah diri yang penuh dosa ini dengan berharap rahmat, kasih, sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pujilah Allah. Segala pujiannya milik Allah, bukan punya kita. Kalau kita dipuji orang, kita hanya dapat percikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulang sekali lagi bahwa Allah sayang sama kita. Allah sayang sama kita. Ar-Rahmanir Rahim. Saya bukan raja, bukan penguasa, pemilik semuanya hanya Allah. Malik yaumiddin. Mintanya hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku tidak mempersekutukan engkau dengan yang lain. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang pernah engkau berikan kepada nabi-nabi, siddiqin, orang mati syahid, orang soleh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan jalannya orang Yahudi dan Nasrani. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu membaca ayat. Terserah ayatnya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami sudah memberikan kepada engkau nikmat yang besar. Nikmat begitu besar nikmat. Allah enggak minta apa-apa. Allah cuma minta fasalli, salat, wanhar, berkurbanlah.
Solat simbol dari ibadah lisan, ibadah fikiran, ibadah badan. Tapi ada satu ibadah lagi, wanhar, berkurbanlah, ibadah harta. Allah minta cuma dua, fasalli, beribadah badan, wanhar, ibadah harta, infak, zakat, wakaf, sedekah. Adapun pembencimu, hatersmu, pengejekmu, musuhmu, itu bukan urusanmu, serahkan sama Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Pembencimu dia yang akan terputus. Enggak usah kau urus. Urus aja hatimu, urus pikiranmu, urus ibadahmu. Pembencimu serahkan sama Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Pembencimu dia yang akan terputus. Jadi kalau kita fahami dengan baik, itu akan menyembuhkan berbagai macam penyakit yang ada dalam diri zahir, yang akan berefek kepada yang non zahir. Yang non zahir yang tidak kelihatan itu akan berefek kepada yang zahir yang kelihatan. Nah, jadi walaupun dalam doa solat nggak ada doa minta, ya doanya, bacaan solat yang diajarkan Nabi SAW itu lebih pada kebesaran Allah, kesucian Allah, bahwa kita kotor, kita mengaku mintanya sama Allah. Tapi walaupun begitu kita boleh berdoa di dalam solat. Adapun selesai solat berdoa biasa. Di dalam solat boleh berdoa. Ketika sedang sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Habis itu ya mintalah apa yang mau kita mintakan. Nggak bisa di mulut, ya di hati. Kenapa nggak bisa di mulut? Karena bahasanya nggak bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Aceh, bahasa Bugis, batal sholat di dalam sholat. Tapi di luar sholat ya minta apa yang mau dimintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 7 poin kita bahas malam ini, sehingga kalau kita sudah on time, tepat waktu, ya Allah yang akan memberikan. Yang penting kita urus saja berkas persyaratannya. Masalah lulus nggak lulus, apa yang akan dikasih, ini akan dapat review, ini akan dapat hadiah, itu urusan Allah SWT. Biarlah itu. Kita merasa bahwa amal kita ini nggak ada apa-apanya, belum ada apa-apanya. Dan Allah itu kalau sudah berjanji, kalau dia berjanji, innaka la tukhliful mi'ad, surat Ali Imran 194. Ali Imran 194, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar janji. Jadi insyaallah 7 poin ini alhamdulillah sudah kita sebagai pengantar dialog kita malam ini. Selanjutnya saya serahkan ke Bang Toto untuk kita teruskan ke interaktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi saya baru dapat bahasa yang keren, sederhana tapi dapat banget gitu. Berkas persyaratan. Jadi kesempurnaan sholat itu adalah berkas persyaratan kita untuk mengaku sebagai hamba. Dan nanti urusan Allah nanti maunya seperti apa ngasihnya. Yang penting pasti itu ketepatan waktu itu adalah kunci. Masya Allah. Nah, wow. Ini di bab sholat ini juga cara kita buat mengaku kalau kita adalah seorang hamba. Hanya segini, mungkin lebih dari segini, mungkin yang disebutkan Tuan Guru tadi, debu yang ada atau kotoran yang ada di bahkan di anjingnya para ashabul kahfi. Ya, Masya Allah. Nah, ayah bunda kakak semuanya, silakan bagi ada yang ingin bertanya kepada Tuan Guru, saya persilakan, boleh lewat kolom chat, boleh juga langsung raise hand untuk melakukan interaktif kita bersama Tuan Guru. Baik, saya persilakan. Ada nggak nih yang ingin bertanya? Oke, sudah ada nih yang raise hand. Kepada Bang Arif,
Assalamualaikum Bang Arif, saya persilakan buat langsung bertanya kepada Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif dari Tangerang, Tuan Guru. Ya, Ya. Saya mau nanya ini Ustaz terkait sholat Isyraq. ya. Untuk sholat Isyraq itu sendiri, itu hadisnya itu sahih atau gimana Ustaz? Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari, thumma yusalli rak'ataini, kemudian dia sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dia dapat pahala seperti haji dan umrah. Hadisnya ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi. Status hadisnya kata Imam At-Tirmidzi yang menyusun hadis ini, hadisun hasan, hadis hasan. Hadis itu 4 level. Paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu, maudhu hadis palsu. Hadis dhaif ikhtilaf ulama. Boleh atau tidak boleh? Boleh. Cukup 5 syarat. Bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah halal haram, tidak ada periwayat yang kadzab, pendusta, penipu, pembohong. Dalam fadail amal masih bernaung di bawah hadis sahih, dalil yang sahih. Adapun hadis sahih dan hadis hasan tidak ada ikhtilaf antar ulama. Hadis sahih, hadis hasan layak dijadikan dalil. Salat subuh berjamaah di masjid, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari. Coba lihat di kotanya masing-masing terbit matahari jam berapa. Syuruk namanya terbit matahari. Kalau Pekanbaru terbit matahari jam 6.12, 6.10, paling lama 6.30. Lewatkan 12 menit. Karena waktu terbit matahari itu disebut dengan waktu tanduk setan. Karena ketika matahari keluar, datang setan menghampiri, maka disebut dengan tanduk setan. Dilewatkan qaida ramhin, setinggi ramh, tombak. Jadi kalau diletakkan tombak begini, setinggi tombak itu matahari lewat, lebih kurang 12 menit. Jadi kalau waktu terbit matahari di kota tersebut 6.12 tambah 12 menit, ya 6.30 udah bisa sholat sunat Isyraq 2 rakaat. Pahalanya ka ajri hajjatin wa umrah, seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Hadisnya hadis hasan. Demikian Pak Arif, wallahu a'lam bishawab. Satu lagi Ustaz, izin. Boleh. Bang Dato. Boleh. Ya, saya mau nanya ini Tuan Guru, untuk sholat tahajud Tuan Guru, saat kita bangun tengah malam itu langsung sholat dulu atau gimana nih Ustaz? Biar, karena selama ini saya jalanin, saya lihat ya saya memang sesuai dengan surat Al-Muzammil gitu ya, kuat aja mental saya gitu dengan menghadapi kondisi-kondisi saya yang belakangan ini gitu. Saya lagi berjuang melawan riba, jadi saya habis-habisan lah kondisinya saat ini gitu ya Ustaz. Ya. Cuma saya nggak tahu nih urutan yang harus saya jalani, kan selama ini saya hanya bangun, saya mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah gitu ya, sampai Allahu Akbar gitu kan ya. Habis itu saya udah wudu, saya langsung sholat gitu. Yang benar seperti apa Ustaz? Oke. Bangun malam, sholat sunat, diawali dengan sholat sunat yang ringan dulu, 2 rakaat yang ayatnya tidak terlalu panjang. Supaya, kenapa Nabi sholat 2 rakaat ringan? Karena nanti dia sholatnya ayatnya panjang. Kalau di awal itu langsung panjang, kaget dia, nggak ada pemanasannya. Tapi kalau ada orang yang bangun langsung sholat tahajud, ayatnya Qul huwallah, inna ataina, wal asri, ya nggak apa-apa, bangun langsung sholat. Atau sholat sunat uduk dulu, sholat sunat uduk, karena Bilal, kata Nabi,
saya mendengar suara gesekan sendalmu di surga. Sendal itu kalau bergeser ke tanah kan berbunyi dia. Nah, jadi bangun sholat sunat wudhu dulu 2 rakaat. Habis itu sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Habis sholat sunat hajat, baru sholat sunat witir, ditutup, baru nunggu azan subuh. Jadi kalau Pak Arif langsung sholat tahajud, boleh, sah. Kalau sholat sunat 2 rakaat dulu ringan, sholat sunat mutlak, sholat sunat hajat, boleh juga. Kalau dibuatkan urutannya, sholat sunat wudhu dulu, sholat sunat taubat dulu, sholat sunat tahajud, habis sholat sunat hajat, boleh. Jadi dalam masalah ini bebas, karena dia tidak termasuk dalam rukun syarat wajib. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Sholat tahajudnya sendiri berapa rakaat, Ustaz? Sholat tahajud Nabi 8 rakaat ditambah dengan witir 11 rakaat. Kalau ada yang menyebut 13 rakaat, itu masuk qobliyah subuh. Cara ngitungnya masuk qobliyah subuh. Baik, Ustaz. Ya. Terima kasih banyak. Barakallahu fiik. Siap, Masya Allah. Terima kasih. Syukran Bang Arif. Insya Allah nanti informasi ini akan kita share ke grup ya. Nanti bakal kita rapikan. Nanti biar ada tata caranya. Bismillah nanti. Insya Allah tim kita akan ngebantu di situ. Seperti itu. Terima kasih Bang Arif. Baik, mungkin selanjutnya dari kota Tarakan ini ada Bang Anas. Assalamualaikum Bang Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, stop. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya 2 soalan. Yang pertama begini, apakah benar saya lakukan, Ustaz? Setelah sholat Isya, saya sholat Ba'diyah 2 rakaat Ba'diyah Isya. Kemudian saya tutup dengan 1 rakaat, niat saya witir, karena takutnya untuk witir bangun tengah malam saya tidak terbangun. Jadi untuk jaga-jaga saya sholat witir duluan. Apakah itu benar saya lakukan? Kemudian satu lagi, aduh terlupa saya. Satu lagi, ini kalimat ini, Ustaz. Bedanya sholat di awal waktu dan sholat tepat waktu, apakah sama pengertiannya begitu? Ya itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu maha ganjil, tunggal, esa. Yuhibbul witra, dia suka kepada yang ganjil-ganjil. Di antara yang ganjil adalah sholat witir. Sholat witir ini sedikit-dikitnya 1 rakaat. Jadi Pak Anas sholat witir 1 rakaat, witirnya sah. Adapun yang kita laksanakan di Ramadan itu 3 rakaat. Bisa 5 rakaat, bisa 7 rakaat, bisa 9 rakaat, bisa 11 rakaat. Paling banyak 11 rakaat witir. Dilaksanakan 1 rakaat sah. Waktunya ada 2. Pertama, waktunya sebelum tidur. Yang kedua, waktunya setelah akhir solat malam. Ya Abu Bakrin mata tutiru. Wahai Abu Bakar, kamu solat witirnya kapan? Wahai Umar, kamu solat witirnya kapan? Ternyata Abu Bakar dengan Umar beda solat witirnya. Yang satu mengatakan ba'dal atamah, saya solat witirnya setelah Isya. Laqad akhazta bil hadar, engkau orangnya hati-hati, takut enggak bangun malam, dia solat witir dulu setelah Isya. Kemudian yang satu lagi mengatakan saya witirnya fi akhiril lail, habis solat tahajud baru saya witir.
Kata Nabi, laqad akhadhta bil quwwah, kamu orangnya kuat. Nah, jadi yang Bapak laksanakan bagus. Dengan sholat witir di ba'da isya, tidur, kita tidurnya dalam keadaan berwudu, sudah sholat sunat witir. Nanti kalau bangun malam tinggal tahajud saja, nggak usah witir lagi. La witrani fi lailatin, tidak boleh 2 witir dalam satu malam. Karena kalau sudah witir 1, nanti malam tahajud witir lagi 3 tambah 1 jadi 4, dia tidak witir lagi. Jadi kalau sudah witir di awal, tidak usah witir lagi di akhir, cukup dengan sholat tahajud saja. Demikian. Kemudian tentang as-salatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya maksudnya setelah masuk waktu langsung. Jadi kalau ada orang mengatakan sholat di awal waktu, iya, sholat awal waktu begitu habis azan, masuk waktu azan langsung sholat, tidak menunda-nunda. Jadi makna awal waktu dengan tepat waktu hanya bunyi redaksinya saja, beda. Substansinya adalah intizarus shalah, menunggu sholat, tunggu sholat, masuk waktu azan, qabliyah, iqamat, sholat. Itulah yang disebut dengan as-salatu ala waqtiha, sholat pada waktunya atau sholat di awal waktu, tidak meleset, tidak ditunda, tidak akhir, tidak habis. Demikian Pak Anas. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anas. Kita geser lagi ke bundanya, mungkin ada Bunda Arbiah dari Riau. Assalamualaikum Bunda. Saya persilakan bertanya kepada Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya putus-putus Bunda. Belum terdengar dengan jelas Bunda. Mungkin agak dekat Bunda, tahu speakernya dibesarin volumenya. Nggak bisa jaringan nih. Oh, mungkin jaringan. Oke. Coba lagi Bunda. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya tentang taubat. Apakah kita wudu atau apa mandi biasa aja? Kalau sebenarnya saya kalau sholat taubatnya sering mandi taubat itu rambut kan tuh mandi aja nggak pas rambut, jadi aku sudah mandi kan langsung sholat taubat. Apakah sah sholatnya itu? Urus main saja. Terima kasih. Oke. Ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau ada orang yang khilaf berdosa, thumma yatatahhar, kemudian dia bersuci. Bersuci di sini mandi, wudu, tayamum. Thumma yusalli rak'ataini, kemudian dia salat sunat 2 rakaat. Salat sunatnya salat sunat taubat. Thumma yastaghfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, beristighfar. Illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosanya. Mandi, salat sunat taubat, istighfar, Allah mengampunkan dosanya. Mandi taubat hukumnya sunat. Kalau tidak mandi, sholat sunatnya tetap sah. Bedakan antara rukun, syarat, wajib, sunat, makruh. Membaca iftitah Allahu Akbar kabira sunat. Saya sarankan membeli buku fikih setiap muslim supaya bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. 40.000. Saya tidak jual buku ini, tak ada untungnya bagi saya. Cari buku fikih Islam Sulaiman Rashid, Mazhab Syafi'i, alumni Azhar 1935, supaya bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Karena banyak pertanyaan jamaah itu, dari pertanyaannya itu dia tidak mengerti mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat.
Mandi hukumnya sunat. Nah, ini tentang rukun salat, halaman 75. Halaman 75 rukun salat. Niat, berdiri bagi orang yang mampu, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, kemudian ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud 2 kali dengan tumakninah, duduk antara 2 sujud dengan tumakninah, duduk akhir dengan tumakninah, membaca selawat, Allahumma sholli ala sayyidina, mengucapkan salam, tartib 13 rukun salat. Menurut tak ada mandi rukun salat. Jadi orang yang mandi sunat, bagus. Bagus fikih ini pegangan. Di pondok ini kelas 1 wajib khatam. Demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Tuan Guru. Barakallah. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut lagi kepada bundanya. Ini ada Bunda Nurinun dari Bandung. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Silakan Bunda. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau Waalaikumsalam. bertanya. Ya. Betulnya tadi di chat ada yang bertanya hampir sama, tapi saya wakilkan aja. Mau bertanya mengenai sholat waktu di masa remaja atau di masa dulu anak-anak kan meninggalkan sholat wajib. Apakah itu harus dikodok? Karena saya pernah melihat teman saya itu sholat yang pernah dia tinggalkan itu dikodok. Jadi kalau misalnya sholat duhur, dia langsung sholat duhur 4, dia mengganti yang zaman dulunya 4. Jadi setiap satu dia lama hanya untuk mengganti itu gitu. Apakah memang ada hadisnya untuk mengkodok sholat wajib? Setahu saya sih mengkodok itu hanya di puasa gitu. Mohon pencerahannya Pak Ustadz, terima kasih. Mengqadha salat yang ditinggalkan di masa lampau, sepakat 4 mazhab. Pertama mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Maliki, yang ketiga mazhab Syafi'i, yang keempat mazhab Hambali, bahwa salat yang ditinggalkan wajib diqadha. Solat yang tadi kami laksanakan isya namanya ada. Sholli fardal isya ya 4 raka'atin adaan. Solat yang ditinggalkan diganti namanya qadha. Sholli fardal isya ya 4 raka'atin qadaan. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, sepakat 4 mazhab. Kalau ada ustadz yang berceramah mengatakan tidak perlu diqadha, cukup istighfar saja, dia mengambil pendapat Ibnu Taimiyah, bukan 4 mazhab. Ibnu Taimiyah sendirian mengatakan nggak perlu diqadha, cukup istighfar saja. Saya mengikut pendapat mazhab Syafi'i, maka sholat yang ditinggal wajib diqadha. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Gimana Bunda? Sama nih Bunda ya? Berarti perlu dikodok Bunda. Baik, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bangka Belitung, ada Pak Syafi'i. Saya persilakan buat bertanya kepada Tuan Guru. Terima kasih Pak Beto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, izin bertanya Ustadz. Saya ini awam. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya kita menjaga istiqomah di dalam beribadah atau melakukan kebaikan? Karena saya seringkali kadang
ketika sedang semangat-semangatnya itu sering sekali melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, misalnya sholat yang wajib itu tepat waktu. Tetapi pada saatnya tiba rasanya di bawah menurun, bukan tidak, alhamdulillah tidak meninggalkan yang wajib, tetapi seperti menunda sholatnya waktunya, kemudian meninggalkan yang sunnah, kemudian yang sholat tahajudnya ditinggalkan. Tapi pada saat semangat lagi, naik lagi. Nah, bagaimana cara menjaga istiqomah itu tadi, Ustaz? Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan tentang berdoa, Ustaz. Saya pernah mendengar bahwa sebagian kata Ustaz atau kata orang-orang yang berilmu lah, minta saja apapun yang engkau inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia Maha Kuasa dan Maha segalanya. Apakah itu minta untuk di dunia ataupun minta untuk di akhirat? Tapi di sisi lain ada juga saya mendengar, minta saja untuk urusan akhiratmu. Apabila kaum urusan akhiratmu sudah selesai, maka urusan duniamu akan mudah. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari Ustadz. Alhamdulillah dapat langsung bertanya kepada Ustadz. Terima kasih. Itu saja, mohon maaf atas kekurangan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini bertambah, wa yanqus dan berkurang. Yazidu bit ta'ati, dia bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyati, dia akan berkurang dengan maksiat. Bagaimana caranya biar supaya kita ini dia iman ini bertambah terus? Melihat orang sakit, idza marida fa'udhu, kalau ada orang sakit tengok. Nengok orang sakit itu bertambah istiqomah kita. Idza mata, kalau mati, fattabi'hu, iringi jenazahnya. Laki-laki mengiringi jenazah sampai ke liang lahat, perempuan menjenguk aja di rumah. Ingat mati. Lupa, habis ngelihat mati pulang lupa. Foto kita waktu ngelihat orang mati itu dicetak 20 inci. Tim media saya minta mencetak 20 inci, ada di rumah kayu besar 20 inci sebesar ini, gambar saya di tepi liang lahat. Saya tulis, yang kekal hanyalah amal. Hai Abdul Somad, ini semua ini tinggal nih, yang kekal cuman amal. Begitu saya menasihati diri saya. Lewat ceramah masuk telinga, lewat mata tengok, menghidupkan hati dan fikiran. Insya Allah. Berikutnya tentang doa. Ada orang membagi antara dunia dengan akhirat. Ini doa untuk akhirat, ini untuk doa dunia. Adakah perbuatan di dunia ini yang tidak dibawa ke akhirat? Enggak ada. Jadi kalau ada anak muda berdoa, ya Allah, aku jatuh cinta dengan temanku mahasiswi, aku mau nikah sama dia, terus dilarang orang, kau jangan doa dunia, doa akhirat aja. Dapat istri solihah itu kan untuk membantu ke akhirat. Kata Nabi, lihat takhidha ahadukum thalathan, hendaklah kamu punya 3. Qalban syakira, hati bersyukur. Lisanan dzakira, lisan berzikir. Zaujatan salihah, istri solihah, tu'inu ala imanihi, yang menolong iman. Ya Allah, jadikanlah aku punya istri solihah. Kau kok minta dunia? Mana dia minta dunia? Kalau aku punya istri solihah, aku bisa beramal untuk akhirat. Aku lebih khusyuk, anak-anakku dijaganya. Jadi bagi orang beriman nggak ada dunia ini. Semua yang ada di dunia ini untuk akhirat semua. Ya Allah, jadilah beli kebun kelapa, jadilah beli kelapa sawit. Jangan kau minta dunia. Loh,
Kita punya kebun, hasilnya untuk ngasih istri, ngasih anak, itu hitung sebagai sedekah. Kita makan, menegakkan tulang belakang, beribadah. Beli motor, motornya dipakai untuk pengajian. Mana ada untuk dunia? Jadi kalau ada orang membagi, ini untuk dunia, ini untuk akhirat, sekuler itu. Sekuler itu dibagi dua, ini untuk dunia, ini untuk akhirat. Kita ini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba kasih saya satu contoh. Kasih saya satu contoh doa untuk dunia yang tidak dibawa ke akhirat bagi orang beriman. Enggak ada. Capek saya memikirkannya, enggak ada. Doa minta rumah Pak Ustaz. Ya Allah kasihlah aku rumah. Punya rumah nerima tamu. Kalau mau buat rumah, buatlah rumah itu niatnya untuk nerima tamu. Nerima tamu ibadah. Nanti kalau punya rumah, terima tamu, ibadah. Kalau punya rumah untuk buat pengajian, ibadah. Minta mobil, ibadah. Bisa jalan-jalan dengan keluarga, menyenangkan hati anak istri. Tidak ada perbuatan orang beriman di dunia ini yang hampa kosong. Semuanya ibadah. Diniatkannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Pak Syafi'i. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu istiqomah ya, Amin. Pak Syafi'i. Amin. Saya selalu, insya Allah, semoga tercerahkan. Baik, kita lanjut. Kali ini ada yang bertanya lewat WhatsApp nih, Tuan Guru. Ustaz mau tanya, mengapa sudah sholat banyak orang yang masih berbuat dosa? Katanya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Silakan Tuan Guru. Inna salata, sesungguhnya salat, tanha 'anil fahsya, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Obat ini kalau dimakan nanti insya Allah gula darahnya turun. Ini obat kalau dimakan insya Allah gulanya turun. Saya dikasih sama Mas Ipo tetes. Saya kasih lagi ke kawan. Saya tanya, gimana gulanya? Naik. Loh, katanya ini bagus. Ternyata pantangannya dilanggar. Kalau udah pakai ini, jangan makan musangking banyak-banyak. Jangan lagi minum teh 1 hari 3 kali. Pakai gula batu, pakai gula pasir, cukup 1 tetes aja. Ada rukunnya, ada syaratnya, ada syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kalau kita sudah sholat tapi tidak mencegah, itu berarti yang salah itu bukan obatnya, tapi tata cara pakainya yang salah. Obat dari pabrik udah bagus, apalagi ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kurang syarat, kurang rukun, kurang sunat, kurang khusyuk, kurang tawadu, kurang amal. Jadi introspeksi ke diri. Kalau ada orang yang meragukan ayat ini, kafir dia. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat mencegah dari keji dan munkar. Aku nggak percaya salat ini keji dan munkar. Buktinya orang salat keji dan munkar juga. Salatnya Abu Bakar bisa mau merubah dari keji dan munkar. Salat yang dilaksanakan Umar, salat yang dilaksanakan Utsman, salat yang dilaksanakan Sayyidina Ali. Berarti kalau obat pernah dicoba orang sembuh, kenapa kita makan tidak sembuh? Berarti yang bermasalah kitanya, bukan obatnya. Karena dicoba orang lain manjur. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan operator buat munculkan. Ini dari satu orang, mungkin dari tadi sudah raise hand ya. Ini dari Bapak Jemari. Oke. Silakan Pak Jemari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jemari dari Sintang. Alhamdulillah Tuan Guru udah nyampe ke Sintang. Namun kemarin kena ada. Tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar pada kuliah. Ini begini Tuan Guru, yang saya tanyakan. Ketika dalam sholat, ini ketika udah masuk takbiratul ihram, Allahu Akbar, pikiran tuh macam-macam masuk lalu. Jadi konsentrasi fokus tuh kayaknya fokusnya hilang. Yang ingin saya tanyakan dalam kesempatan ini, apa trik-trik ataupun entah doa atau apapun itu yang bisa memfokuskan atau yang bisa membuat kita lebih khusyuk untuk dalam bersolat. Itu kan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak lebih dulu berwudu atau mendengar azan? Biasa aja. Azan, oke. Dari mulai azannya hatinya udah dijaga dengan menjawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi hatinya menghadirkan hati dari mulai azan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Tutup. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Habis itu berwudu. Waktu berwudu hati juga dijaga khusyuk. Saat mencuci tangan, hadisnya ada dalam Sunan Ibni Majah. Saat mencuci tangan, dosa-dosa tangan lepas. Saat memasukkan air ke mulut dan ke hidung, dosa-dosa mulut, dosa-dosa hidung lepas. Saat membasuhkan air ke muka, dosa-dosa muka, biji mata lepas. Saat menyiramkan ke tangan, dosa-dosa tangan lepas. Saat mengusap ke kepala, dosa-dosa kepala lepas, keluar dari lubang telinga. Saat menyiramkan kaki, dosa-dosa kaki lepas. Minta kepada Allah suci, bersih, taubat, menjadi orang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Habis itu iqamat, habis itu menghadap. Baca qul a'udzu birabbin nas supaya jauh dari bisikan-bisikan. Qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas min syarril ghasiqin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Niatnya dipasang dalam takbiratul ihram. Salatnya salat maghrib fardu 3 rakaat, adaan, makmuman. 5 ini dipasang dalam takbiratul ihram. Salatnya salat maghrib fardu, adaan, makmuman lillahi ta'ala. Di dalam takbiratul ihram Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Seperti meniti pematang tanah licin di tengah sawah. Udah agak-agak terpleset, lari lagi tengah. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Udah agak-agak lari, balikan lagi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Udah agak-agak mau lari lagi, balikkan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Agak-agak lari dia lagi. Jaga lagi. Macam menjaga anak bayi. Macam menjaga belajar naik sepeda. Macam menjaga berkayuh naik sampan. Agak-agak ke kanan, kayuh kiri. Agak-agak ke kiri, kayuh kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya melafazkan itu, mendengar itu mempengaruhi kekhusyuan. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal
azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Udah agak-agak lari, balikan lagi. Allahumma fir lima qaddamtu ma akhartu ma asrartu ma alantu ma asraftu man ta'a lahu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia cemana menceritakan rasanya, rasa yang saya rasakan dengan boleh jadi bapak lebih khusyuk dari saya. Kalau khusyuk tak bisa dinampakkan. Kita hanya berusaha berikhtiar. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang khusyuk. Demikian. Kita tidak punya pegangan, tidak punya gantungan. Berpegang kepada kayu lapuk, berpegang kepada batu hancur, berpegang kepada harta binasa, berpegang kepada kuasa sirna, berpegang hanya kepada Allah. Dengan apa berpegang kepada Allah? Dengan sholat. Connecting kita jaga dengan sholat. Jangan sampai putus. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, qabliyah, ba'diyah. Kalau orang mengerti tentang sholat ini, itulah tinggal satu-satunya hubungan dia dengan Allah SWT. Lalu kemudian sholat menyehatkan otaknya, sholat menyehatkan raganya, sholat menyehatkan fikirannya, sholat menyehatkan hatinya. Sholat tiang agama. Rabbana ja'alna muqimas shalah, kata Nabi Ibrahim, jadikanlah aku, Rabbana ja'alni muqimas shalah, jadikan aku orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, sampai kepada anak cucuku. Rabbana wa taqabbal du'a, terima doa kami ya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang anak cucu kita sampai hari kiamat, orang yang melaksanakan salat berjamaah, menghidupkan masjid. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya tergantung di masjid karena salat berjamaah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Pembahasan yang pertama adalah makna salat. Makna salat diambil dari kata shola, artinya membungkukkan tulang belakang, membengkokkan tulang belakang. Tulang belakang ini dibengkokkan karena ketika sholat itu dua kali dibengkokkan, dibungkukkan. Yang pertama ketika ruku, yang kedua ketika sujud. Padahal sholat itu ada berdiri, ada duduk, tapi kenapa yang diambil bongkoknya itu? Karena bengkoknya tulang belakang itu adalah simbol kepatuhan, simbol kerendahan diri, simbol ketundukan. Makanya dalam hadis dikatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah itu waktu dia sujud, ketika dia sedang membengkokkan. Maka kita hanya dibenarkan membengkokkan tulang belakang ini hanya kepada Allah. Tidak boleh membengkokkan tulang belakang kepada matahari, orang Jepang yang menyembah matahari. Tidak boleh membengkokkan tulang belakang kepada manusia. Lau kuntu amiran ahadan ala ayasjuda ala ahadin. Seandainya boleh manusia itu sujud kepada manusia,
kuperintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, tapi karena tak boleh bersujud kepada manusia. Jadi secara bahasa solat adalah membungkukkan tulang belakang. Solat secara syariat Islam, arti solat adalah aqwalun, ucapan, wa af'alun, perbuatan, mufattatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir Allahu Akbar, wa mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Itulah solat. Yang pertama ucapan, ada ucapannya. Kalau ucapannya tidak dibaca maka solatnya batal. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah solat kalau tidak mengucap baca ini. Bacaannya adalah yang rukun diantaranya Al-Fatihah. Makanya bacaan Al-Fatihahnya mesti benar. Diawali dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. 7 ayat As-Sab'ul Mathani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan sampai salah bacaan Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah rukun. Lalu kemudian ada wa af'alun, gerakan tubuh, mengangkat takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tasyahud, salam. Aqwalun, ucapan, wa af'alun, perbuatan, mufattatahatun bitakbir, dibuka dengan takbiratul ihram, wa mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Inilah dia solat. Pembahasan yang kedua, surat An-Nisa 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi orang beriman sudah ditetapkan waktunya. Terbit fajar, fajar ada dua, satu fajar shadiq, satu fajar kadhib. Terbit fajar shadiq, azan subuh, salat sunat fajar, qabliyah subuh, rakaat al-fajri, 2 rakaat qabliyah subuh atau 2 rakaat salat fajar, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Habis itu salat fajar. Salat fajar disebut juga dengan salat subuh, disebut juga dengan salat ghadah. Salat subuh, salat fajar, salat ghadah. Salat subuh, salat fajar, salat ghadah. Habis itu salat zuhur ketika tergelincir matahari. Bayang-bayang kita sudah mulai bergeser. Ketika bayang-bayang sama panjang lewat sedikit, masuk salat asar. Tenggelam matahari, nampak merah di ufuk barat, salat maghrib. Habis ufuk barat itu sudah tidak ada merah, hitam semua, salat isya. Jadi setiap bergeser waktu ada solat. Solat secara bahasa artinya membengkokkan, membungkukkan tulang belakang. As-salatu lughatan, solat juga artinya doa. Solat membengkokkan tulang belakang, solat adalah doa, solat adalah ucapan, perbuatan, dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam, dilakukan setiap pergeseran waktu. Terbit fajar, solat subuh, tergelincir matahari, solat zuhur, condong solat asar, tenggelam solat maghrib, hilang lenyap semua syafaq ahmar, merah di ufuk barat, sempurna malam, solat isya. Kemudian ada tambahan 2 lagi yang sunat. Ketika naik matahari sepenggalah, setinggi galah, solat duha, dan tengah malam solat tahajud. Lalu kemudian ada beberapa solat yang sifatnya momen, Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, minta hujan. Lalu kemudian solat khusuf gerhana matahari, khusuf gerhana bulan.
lalu kemudian solat yang sifatnya beberapa momen, solat tahiyatul masjid, solat qabliyah, solat ba'diyah, dan seterusnya. Nah, ini waktunya sudah ditetapkan Allah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Makanya solat yang paling utama adalah as-salatu ala waqtiha. Ayul amal ahabbu ilallah, apa amal yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qultu summa ayun, apalagi birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Qultu summa ayun, apalagi al jihadu fi sabilillah, berjihad fi sabilillah. Yang pertama tetap hubungan dengan Allah, salat. Yang kedua hubungan dengan manusia, manusia yang paling dekat dengan kita, ibu bapa. Yang ketiga adalah menolong agama, jihad fi sabilillah. Waktunya tidak boleh digeser, sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Tentang penetapan waktu ini, malaikat Jibril alaihissalam selesai Isra Mi'raj, dia turun mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW tata cara solat sekaligus waktunya. Subuh ini, zuhur ini, asar ini, maghrib ini, isya ini. Dijelaskan dalam kitab Muwatta Imam Malik. Imam Malik bin Anas, imam meninggal tahun 179 Hijrah, gurunya Imam Syafi'i, itu ada menyusun hadis-hadis, nama kitabnya kitab Muwatta. Di awal kitab Muwatta itu menjelaskan tentang solat yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW setelah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Berikutnya yang ketiga, solat sebagai membentuk. Jadi jangan membentuk sikap, membentuk diri. Jadi hampir semua ibadah-ibadah dalam Islam itu ada target yang mau dicapai. Misalnya puasa. Puasa itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan dari puasa supaya takut sama Allah, takut buat dosa, takut makan, takut minum, takut ngomong, takut. Jadi jangan terjebak pada menahan makannya. Itu wasilah, itu jalan. Adapun tujuannya supaya takut sama Allah. Kemudian haji. Faman farada fihinnal hajja, supaya melaksanakan haji, fala rafatha, jangan melakukan kejahatan seksual, wala fusuqa, jangan melakukan kejahatan non seksual, wala jidal, jangan kasar, jidal, bertengkar, kelahi, sumpah serapah, caci maki. Jadi jangan terjebak pada tawaf, sa'i. Betul, itu syariatnya. Tapi tujuan yang mau dicapai daripada melontar jumrah, wukuf di padang Arafah, mabit di Musdalifah, melontar jumrah Aqabah, itu ada targetnya. Ibadah itu ada visi misinya. Nah, begitu juga dengan sholat ini, jangan terjebak hanya pada tegak, ruku, sujud, salam. Sholat ini gunanya inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari fahsya dan munkar. Fahsya dan munkar sama-sama tidak baik. Apa bedanya? Fahsya itu perbuatan yang terkait dengan kejahatan seksual, sedangkan mungkar adalah kejahatan non seksual. Karena memang manusia ini kecenderungannya terbagi dua. Ada yang dia secara seksual nggak nakal, tapi dia kejahatannya non seksual, membunuh, psikopat, merampok, narkoba, tidak seksual. Tapi ada orang kejahatannya seksual. Dia mungkin tidak membunuh, dia mungkin tidak narkoba, tapi dia mengganggu lawan jenis atau kejahatan sejenis LGBT, na'udzubillah. Ini namanya fahsya seksual, mungkar non seksual. Nah, sholat ini menyelamatkan orang dari dua-duanya. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ada target yang mau dicapai. Berikutnya pembahasan yang keempat, Al-Baqarah 45.
Al-Baqarah 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, salat adalah untuk menjaga kesehatan mental. Tidak depresi, tidak stres, tidak anxiety, tidak bunuh diri karena mental kuat. Wasta'inu, minta tolonglah kepada Allah, minta tolongnya kepada Allah. Orang yang percaya sama Allah, percaya sama Tuhan. Terus cara minta tolongnya gimana? Nah, caranya nggak boleh dibuat-buat. Kalau dibuat-buat namanya bid'ah. Man ahdatha, siapa yang membuat-buat cara fi amrina, dalam agama Islam, ma laisa minhu, yang dibuat-buat nggak ada dasarnya, fa huwa raddun, maka amal itu mardud, ditolak, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Namanya bid'ah. Nah, orang yang percaya sama Tuhan tapi tidak beragama, itu nanti dia akan cenderung untuk cara mendekatkan diri ke Tuhannya buat-buat sendiri, karena dia nggak ada tuntunan. Sedangkan dalam Islam, orang yang percaya sama Allah, cara mendekatkan diri kepada Allah pertama bisobri, dengan sabar. Sabar itu artinya menahan lisan, jangan caci maki, menahan pikiran, jangan kemana-mana, menahan hati. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan dengan sholat. Jadi salah satu kesehatan mental itu adalah dengan sholat. Orang yang sholat itu insya Allah mentalnya sehat. Pertama tahan dulu. Setelah ditahan, tahan mata, tahan pikiran, tahan lisan, tahan. Setelah tahan baru wassalah. Ambil wudu. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Habis itu menghadap ke arah kiblat. Ya, kalau kebetulan musibahnya pagi, salat duha. Kalau kebetulan malam, salat tahajud. Kalau kebetulan di luar waktu itu, ya sholat hajat. Saya sholat hajat 2 rakaat supaya Allah berikan saya kekuatan. Allahu Akbar. Jadi kesehatan mental, mengarahkan sikap perilaku untuk tidak nakal secara seksual dan kenakalan non seksual, dan kesehatan mental, batinnya, spiritualnya sehat. Berikutnya yang kelima. Yang kelima adalah kesehatan fisik. Orang yang sholat itu fisiknya sehat karena tangannya bergerak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Tangannya bergerak. Kemudian lehernya bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Qabliyah subuh, salat subuh, qabliyah zuhur, salat zuhur, ba'diyah zuhur, salat asar, qabliyah asar, salat asar, salat qabliyah maghrib, salat maghrib, ba'diyah maghrib, salat isya, qabliyah isya, salat isya, ba'diyah isya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Insyaallah lehernya sehat. Kemudian ketika dia sedang ruku juga semua bergerak, betisnya, kemudian tulang belakangnya, kemudian darah dari jantungnya. Jantungnya ini menyemburkan darah. Darahnya ini kental karena ada gula, karena ada santan, ada minyak, gorengan. Ini air ini cair, tapi kalau dicampur gula sama minyak ini kental, santan segala macam. Berat dia. Maka ketika orang sedang sujud, ini sekarang jantung ini di bawah, otak di atas. Tapi ketika sedang bersujud, otaknya di bawah, jantungnya di atas. Sehingga orang yang bersujud itu sehat. Saya nanya non muslim, kenapa? Apa yang kamu rasakan dalam Islam? Kata dia, saya merasakan tenang. Mana ketenangan yang paling kamu rasa sempurna? Ketenangan sempurna adalah ketika saya sedang bersujud. Saya sujud itu nikmat sekali. Dan memang Nabi
ibadahnya paling lama tuh sujud. Sholat sendiri, kalau sholat berjamaah jadi imam ya tasbihnya 3, 5, 7, 12 paling banyak. 3, 5, 7, 12 paling banyak itu kalau jadi imam. Tahu imam tahajud malam. Tapi kalau sholat sendiri ya Nabi pernah membaca ayat dan sujudnya sepanjang ayatnya. Jadi kalau ayatnya wadduha, ya bayangkan tuh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan fresh. Kenapa fresh? Karena ada dua. Pertama, sempurnanya darah membawa oksigen masuk ke otak. Otak jadi fresh, segar. Yang kedua, karena dia sudah merasa mengadukan semua keluh kesahnya kepada Allah. Dia merasa dirinya rendah, dia merasa dia nggak punya apa-apa. Habis itu dia mengadu sama Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian yang keenam adalah kita tidak diajarkan untuk mengosongkan pikiran. Dalam Islam nggak ada ngosongkan pikiran. Jadi jangan pernah ikut mari kosongkan pikiran, kosongkan. Ya kalau kosong, mati dalam keadaan kosong itu mati su'ul khatimah. Dalam Islam nggak ada mengosongkan pikiran. Yang ada dalam Islam adalah mengalihkan pikiran. Saya bisa menghentikan mulut saya, menghentikan. Saya bisa menghentikan tangan saya, menghentikan. Tapi saya tidak bisa menghentikan pikiran saya. Pikirannya itu bergerak terus, masa lalu, masa sekarang, masa akan datang, kecemasan, ketakutan, kengerian. Maka sholat mengalihkan, bukan nyetop pikiran. Sholat itu mengalihkan pikiran. Kenapa orang ketika sholat dia merasa tenang? Karena pikirannya yang sebelumnya mikirkan gaji 13, memikirkan kredit, memikirkan angsuran, memikirkan komen tetangga, itu dia alihkan. Ketika dia yang sholat, dia sedang fokus sama Allah. Allahu Akbar. Dia berusaha untuk khusyuk, untuk sadar, untuk mengingat. Maka dia fokus. Saat dia fokus, dia melupakan yang lain. Nah, jadi secara fisik sehat, secara pikiran sehat, secara zahir sehat, secara batin juga sehat. Kemudian yang ketujuh, sholat itu enggak ada dalam bacaan sholat itu selamatkan saya dari sabu-sabu, enggak ada. Selamatkan saya dari judi online, enggak ada. Cobalah bacaan sholat dari mulai dari mulai takbir sampai salam. Selamatkan saya dari game online, enggak ada. Selamatkan saya dari selingkuh, enggak ada. Terus apa isi sholat itu? Isi sholat adalah mengecilkan diri.